Perkenalkan, nama saya Joshua Lumban Gaol dengan NIM 2130 2050 2069. Di sini saya akan mempresentasikan secara garis besar konsep dari tugas individual perancangan arsitektur 6 dengan bangunan pasar modern, inspirasi Nusantara, Candi Prambanan. Yang pertama di sini ada pengertian pasar. Menurut W.J. Stanton dalam Nurul Malasari 2007, pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk belanja, serta kemauan untuk membelanjakannya. Lalu, di sini juga ada pengertian tentang pasar tradisional, yaitu pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan, dalam kurung ruang usaha sempit, sarana parkir kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik. Lalu dapat disimpulkan, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, department store, dan shopping center, yang dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti sebagai yang dimaksud dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 420 garis miring MPP garis miring TEP garis miring 10 garis miring 1997. Lalu supermarket ini juga berkembang menjadi hipermarket yang merupakan sebuah toko serba ada dengan skala lebih besar dan pada umumnya ada unsur modal asing di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan secara aspek definisinya, pasar itu sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan uang dan kemauan untuk membelanjakannya. Untuk pasar tradisional adalah pasar dengan bangunan sederhana, barang kebutuhan sehari-hari, harga murah, dan sistem tawar-menawar. Untuk pasar modern, yaitu adalah pasar berbentuk mall, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Dengan manajemen modern, pelayanan nyaman, dan label harga pasti. Untuk fungsi sosialnya, pasar adalah tempat interaksi sosial lintas strata dan budaya. Pasar tradisional, tempat interaksi sosial khususnya antar pedagang dan pembeli. Lalu pasar modern, minim interaksi sosial karena lebih menonjolkan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja. Dalam fungsi ekonomi, sarana untuk pasar sarana distribusi barang, monitor harga, lapangan pekerjaan. Pasar tradisional mendukung ekonomi lokal dan sektor informal. Lalu pasar modern menciptakan selera konsumen melalui tampilan produk, memberikan pilihan barang yang lengkap dan kenyamanan. Dalam kondisi fisik, pasar tidak spesifik, tergantung jenis pasar. Untuk pasar tradisional yaitu bangunannya sederhana, fasilitas minim. Lalu pasar modern adalah bangunan modern dengan fasilitas lengkap. Untuk sistem harganya sendiri, pada pasar yaitu variatif tergantung jenis pasarnya. Untuk pasar tradisional adalah harga yang dijual dapat ditawar. Pasar modern harga tetap dan tertera pada label produk. Untuk barang yang dijual pula pada pasar beragam, tergantung kebutuhan masyarakat. Untuk pasar tradisional menjual kebutuhan pokok, kualitas dan kemasan barang kurang diperhatikan. Untuk pasar modern beragam kebutuhan dan keinginan, kualitas barang lebih tinggi dengan kemasan rapi. Lalu di sini juga saya memasuk ke studi literatur tentang pengertian postmodern, yaitu dengan sejarah pada tahun 1960 merupakan titik balik dari jatuhnya arsitektur modern. Pada era modern tersebut timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola monotis karena pada dasarnya arsitektur modern berkesan monoton. Dalam kurung, kebanyakan bangunan tersebut berbentuk kotak-kotak. Lalu gerakan postmodern hadir karena memiliki tujuan yang karakteristik, yaitu untuk menciptakan suatu bentuk dan tampilan arsitektur yang mampu bercerita. Sehingga suatu wujud arsitektur postmodern tidak hanya menekankan pada fungsi saja,
tapi juga mengembangkan dunia hayal. Untuk ciri-ciri arsitektur postmodern, yaitu yang pertama adalah komunikatif dan populer, lalu yang kedua adalah historis dan penuh kenangan, yang ketiga urban dan representasional, lalu yang keempat adalah beraneka ragam atau plural, dan yang kelima adalah teknik ornamentasi. Untuk pokok pemikiran postmodern sendiri, yang pertama adalah tidak memakainya semboyan from follow function, yaitu postmodern mendefinisikan arsitektur sebagai sebuah bahasa, oleh karena itu arsitektur tidak mewadahi melainkan mengkomunikasikan. Untuk arsitektur postmodern yang dikomunikasikan adalah identitas regional, identitas kultural, atau identitas historis. Lalu, pokok pemikiran yang kedua adalah fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi di sini bukanlah aktivitas, bukan pula yang dikerjakan atau dilakukan manusia oleh terhadap arsitektur. Dalam arsitektur, postmodern yang dimaksud fungsi adalah peran dan kemampuan arsitektur untuk mempengaruhi dan melayani manusia. Lalu pemikiran yang ketiga adalah bentuk dan ruang. Di dalam postmodern, bentuk dan ruang adalah komponen dasar yang tidak harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Keduanya menjadi dua komponen sendiri, sehingga bisa dihubungkan atau tidak. Yang jelas, bentuk memang berbeda secara substansial yang mendasari dari ruang. Lalu terdapat karakteristik arsitektur postmodern, yaitu simbolis, kontras, fungsi, adaptasi, inovasi, kesesuaian arsitektur, lalu kreativitas, penggunaan materi, dan pendekatan urbanistik. Untuk pola ruang pasar sendiri, yaitu eh, pada zoning ruangnya, yaitu adalah zona kering, zona basah, zona hobi sebagai penunjang, dan zona makan siap saji. Untuk pola sirkulasinya dari sumber Francis de Cacing yaitu ada linear, aksial, grid, sentral, radial, dan cluster. Menurut Maulida, terdapat beberapa macam elemen yang ada pada sirkulasi tata ruang pasar di benua Asia. Yang pertama adalah konfigurasi jalur sirkulasi, denah, lebar jalur sirkulasi, lebar pintu masuk, dan panjang deret toko. Lalu ada kriteria dan fasilitas penunjang pasar, yaitu yang pertama adalah tempat pembuangan sampah, loading barang, toilet, musola, tempat parkir, ATM center, kantor pengelola, dan posko keamanan. Ruang-ruang di dalam pasar juga harus selalu diperhatikan antara pencahayaan dan pengudaran alami, agar ruang dalam pasar menjadi lebih nyaman. Lalu, metode individu yang dibagi, saya mendapatkan arsitektur implisit metaklassisme. Yang pertama, saya artikan dari kata implisit, yaitu menggambarkan sesuatu yang telah tersirat, artinya telah disarankan atau diisyaratkan, tetapi tidak benar-benar dinyatakan atau diungkapkan secara langsung. Lalu ada meta, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti melampaui. Meta juga menjadi sebuah prefix atau awalan, yang artinya setelah atau sesudah, berlaku atau berubah menjadi tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada kata klasisme, yaitu gerakan seni dan sastra yang menekankan prinsip-prinsip keteraturan, keseimbangan, kesederhanaan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan bentuk-bentuk klasik. Pendekatan ini melibatkan apresiasi yang mendalam terhadap pencapaian-pencapaian peradaban kuno, khususnya Yunani dan Roma. Sehingga arsitektur implisit metaklassisme adalah pendekatan desain yang memanfaatkan elemen-elemen klasik atau tradisional dengan cara tidak langsung atau disampaikan secara tersirat dalam karya arsitektur dan dikemas secara modern. Pendekatan ini lebih mengedepankan pergabungan prinsip-prinsip klasik dalam desain dengan cara yang halus, tanpa menjadikannya elemen utama yang tampak jelas atau eksplisit. Konsep ini juga berakar pada aliran postmodern yang seringkali mencampurkan gaya
arsitektur klasik dengan elemen kontemporer, secara ironis atau reflektif, menjadikannya lebih banyak sebagai pengingat atau kritik terhadap sejarah arsitektur daripada sekedar peniruan. Sehingga fokus yang pada sehingga fokus dari pengertian arsitektur implisit metaklassisme yaitu adalah pencarian geometri-geometri baru. Sebagai contoh arsitek yang mencari geometri baru adalah Philip Johnson dan Oscar Niemeyer. Berikut adalah karya-karyanya. Yang pertama ada Katedral Kristal, karya dari Philip Johnson. Lalu ada Sheldon Museum of Art, karya dari Philip Johnson. Lalu ada Istana Itamaraty, karya dari Oscar Niemeyer. Lalu ada Amon Carley Museum of American Art, karya dari Philip Johnson. Lalu ada Sorek Nurle Research Center, karya dari Oscar Niemeyer. Lalu ada Casino da Madeira, karya dari Oscar Niemeyer. Lalu lanjut masuk ke dalam konsep bentuk. Di sini konsep bentuk, karena saya menggunakan metode metaklassism, yang dimana metaklas meta implisit metaklassism itu sendiri adalah mencari geometri-geometri baru. Saya mengambil bentuk dasar dari candi dewa candi Prambanan yang dipengaruhi oleh konsep mandala. Lalu disederhanakan bentuknya menjadi lingkaran dan diatur seperti eh, tiga lingkaran yang melambangkan tiga dewa utama, yaitu Trimurti, yang dimana Prambanan sendiri juga memiliki tiga, tapi ketiga lingkaran tersebut juga dihubungkan dan bentuknya diperhalus lagi, sehingga hasilnya menjadi satu kesatuan. Untuk orientasinya, Candi Prambanan ini mengarah ke timur. Maka pada bangunan timur, masa bangunannya itu dua orientasi, yaitu barat dan timur. Untuk konsep bentuk, yaitu fasad bangunan ini dirancang mengekspos struktur yang terinspirasi dari tiang-tiang Candi Prambanan dengan menghadirkan elemen-elemen arsitektur yang kuat dan monumental. Detail ekspos ini juga Detail ekspos pada tiang juga mencerminkan keindahan ukiran tradisional sekaligus memberikan kesan modern melalui material yang digunakan, menciptakan harmoni antara warisan budaya dan inovasi desain kontemporer. Pendekatan ini juga serupa dilakukan oleh Oscar Niemeyer yang dalam desainnya sering menghadirkan tiang-tiang berjumlah banyak dan terinspirasi oleh arsitektur Romawi kuno. Niemeyer juga memadukan elemen klasik tersebut dengan sentuhan modern, menciptakan struktur yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional, dan menonjolkan ritme dan harmoni melalui pengulangan elemen vertikal. Di sini saya juga melakukan pengulangan elemen vertikal seperti yang dilakukan Oscar Niemeyer, di mana pada Candi Prambanan, candi-candi tersebut melakukan pengulangan sehingga saya membuat kolom eh, dengan inspirasi Candi Prambanan, yaitu melakukan pengulangan terhadap candi-candinya. Lalu di sini saya akan menunjukkan video animasi dari maket bangunan dan kawasan saya.